Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official. Semoga kalian sehat, berkabar. Kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat walafiat guys. Alhamdulillah kayak Yatisam, saya kena covid kayak Isam, das cenut-cenut kayak Isam, yus gak apa-apa. Itu Allah lagi sayang berarti ya guys ya. Asal kalian tahu ya guys ya, kalau kita kena virus, itu otomatis kan imun kita ini harus mengeluarkan virus-virusnya dulu. Nah, berbaik sangka aja sama Allah. Allah lagi nguras virus-virus yang ada di dalam tubuh kalian ya guys ya. Jadi nanti kalau udah sehat, kalian lebih semangat lagi ya. Diminum panadolnya, minum air putih yang banyak. Ini juga perubahan cuaca ya guys ya. Jadi kalian itu harus banyak minum air putih biar nggak serak. Karena hidup di Hongkong itu kita hidup dengan majikan yang super rewel ya guys ya. Kalau kita sakit, wis pasti ini dicapnya Cece itu jorok ya guys ya. Cece itu nggak bisa jaga kesehatan, apalagi yang jaga anak kecil ya. Padahal nggak tahu aja mereka, kita itu banyak hutang ya guys ya, pikiran jadinya demam. Maka dari itu perlunya kita harus menjaga diri di sini. Sepakat? Oke. Teman kita yang lagi sakit juga semoga Allah sehatkan. Banyak nih ya teman-teman kita yang masih di rumah sakit sampai kepalanya botak ya guys ya, karena memang sakitnya sakit keras, tapi mereka itu masih berjuang untuk sembuh. Bahkan mereka ini pengen rasanya makan nasi bungkus, tapi dokternya nggak kasih. Nggak apa-apa ya, tetap semangat, semoga segera sembuh supaya bisa makan nasi bungkus, amin, iya kan. Nah dari sini kita harus bersyukur guys, iya ya. Walaupun kita ditagih hutang, tapi kita masih sehat, iya kan? Rambut kita masih bagus, rambut kita masih berwarna-warni gitu ya guys ya. Iya, makanya jangan sedih ya. Oh ya guys, ngoceh aja kayak tukang obat. Hari ini Kak Isam itu mau berbagi satu kisah, ini penting banget. Ini kalian harus tahu ya guys ya, apalagi khususnya menjaga anak kecil, bahwa pelecehan anak kecil, pelecehan anak ini bukan serta-merta itu adalah masalah human harassment atau pelecehan seksual aja. Enggak guys, kalian harus tahu nih, yang namanya tuntutan pelecehan anak ini bisa karena kita nyubit kecil, menimbulkan luka, itu kita bisa dituntut cuy. Iya kan? Majikan kita itu menggaji kita 4, 8, 70 sekarang ya guys ya. Mereka itu berharap anaknya itu dijaga dengan orang yang benar-benar give heart gitu ya guys ya, atau memberikan hatinya. Makanya biasanya anak majikan yang memiliki anak atau cecenya yang menjaga anak, ciku pipi ya guys ya, atau ciku silo atau ciku bumoy, ini biasanya lebih protektif ya dari segi makanan, alat makan yang digunakan. Karena bagi mereka ya guys ya, seorang anak ini adalah harta yang paling berharga ya kan. Sekolahnya mahal cuy di Hongkong, baju-bajunya juga mahal cuy ya kan, karena hoisam gitu memiliki anak, apalagi anak laki-laki ya guys ya. Nah untuk itu kita dipekerjakan oleh mereka ini, kita ini pengennya majikan itu memiliki cece yang sayang gitu sama anaknya ya. Walaupun kadang saking sayangnya anak sama cecenya ini, maminya jealous ya guys ya. Ada nggak ya kan? Udah kita katanya disuruh sayang, anaknya sayang sama cecenya, maminya malah jealous, malah marah-marahin kita ya, sentimen ya, serba salah. Iya, maka dari itu guys, kalau misalkan jaga anak nih ya, walaupun anak kalian itu sayang banget sama kalian, tapi kalian juga harus tahu nih perasaan ibunya. Jadi kalau misalkan ada ibunya, kamu mundur, biarkan anak itu bermain atau menghabiskan waktu dengan maminya, supaya profesional kerja ya guys ya. Kita nggak boleh baper gitu karena anaknya ngelendot terus sama kita, kitanya hoisam ya guys ya, seolah-olah nanti majikan ini akan berat ke kita. Jangan, nggak boleh kayak gitu ya. Kita tetap mendidik seorang anak itu harus dekat dengan keluarganya. Kita hanya cece yang asisten, hanya bisa membantu sampai kontrak kerja ya guys ya, itu ya guys ya. Dan supaya juga kita kalau misalkan profesional saat kita pindah majikan ini ya, kita nggak ada beban moral gitu sama keluarga. Nah oke, semoga bisa diterima ya, amin. Hari ini Kak Isam akan membahas satu kasus, di mana ini kasus sebenarnya ini terjadinya di tanggal 5 kemarin guys. Kenapa Kak Isam baru bahas? Soalnya Kak Isam itu pada waktu itu belum tahu informasinya ini cece dari Indonesia atau Filipina, dan ternyata tetangga flatnya ini baru speak up. Kak Isam bahas dong, itu cece yang ada di Indonesia itu tetangga saya loh Kak Isam. Geger loh di grup apartemen. Wis gila, kalian sesama pekerja migran satu apartemen punya grup WhatsApp ya. Awas guys, jangan hutang-hutangan, nanti susah bayarnya. Kayak itu virus aja. Oke guys, jadi kita bahas yuk kasus ini yang dilaporkan singsangnya di
di kepolisian typo. Nah, dengar-dengar ini si mbaknya ini sudah menjadi tahanan luar. Ya mungkin mbaknya mendengar video Kaisam. Kaisam minta izin untuk membagi kisahnya. Kaisam nggak tahu permasalahannya itu seperti apa. Cuma Kaisam itu akan membahas dari segi hukumnya ya guys ya, supaya kalian ini paham nih, supaya kalian ini memiliki saya ingat Kaisam, saya nggak mau di penjara lama-lama, iya ya guys ya. Ayo kita bahas, diskusi bareng ya guys ya. Buat kalian yang jaga anak kecil boleh nih kasih saran atau kasih tips supaya kita ini bisa sabar menghadapi anak yang kita jaga ya. Oke, lanjut guys. Tanggal 5 di malam hari ini Singsangnya menemukan anaknya mungkin dalam keadaan nangis yang histeris ya. Pas dilihat ini dari bukti CCTV-nya guys, bahwa pekerja migran asal Indonesia usianya ini sekitar 34 sampai 37 tahun ya guys ya. Nah, nggak jelas nih antara 34 atau 37 tahun ya, antara segitulah guys. Ya masih muda dong ya. Ya, jadi pekerja migran ini memang asal dari Indonesia guys. Nah, dia ini dilaporkan oleh Singsangnya yang membawa bukti CCTV bahwa anaknya di bawah 1 tahun cuy. Masih 10 bulan, jalan aja belum bisa. Otomatis masih ini anak ini ya kan. Nah, mungkin ya kita nggak pernah tahu ya guys ya apa yang terjadi pada situasi tersebut. Nah, pengakuan si Singsangnya ini bahwa anaknya dilarikan ke rumah sakit. Itu artinya itu mendapatkan luka ya. Itu berarti ada lukanya tuh di anaknya. Nah, si Singsangnya ini melaporkan si Cecenya bahwa melakukan pelecehan kepada anak. Apakah diperkaos kak? Bukan. Pelecehan itu bukan hanya jorok ya guys ya, tapi pelecehan itu mukul. Ingat nggak Filipina yang nyekeweng itu ini? Ya kan? Nyekeweng itu anak, ya kan? Itu juga dilaporkan atas tuduhan pelecehan anak guys. Jadi pelecehan itu bisa berbentuk kekerasan juga yang mengakibatkan luka kepada seorang anak. Nah, biasanya ini bisa dilaporkan kalau yang merawatnya ini memiliki tanggung jawab untuk merawat. Otomatis dong dalam kontrak kerja udah jelas nih, Cece ini Ciku Pipi, otomatis dia bertanggung jawab atas anak yang dijaganya. Bener nggak? Benar kan? Berarti kalau misalkan dilaporkan pada waktu itu, otomatis guys si Cecenya ini ya kita nggak pernah tahu. Oke, kita berbaik sangka deh sama Cecenya, mungkin kesenggol sehingga anaknya jatuh menyebabkan luka fisik, ya kita nggak tahu ya guys. Atau mungkin karena dia ini lagi penat pikirannya, nyubit tel sedikit sehingga histeris menimbulkan luka, bisa juga ya kan. Nah, jadi menurut kalian diapain ini anaknya guys sampai dilarikan ke rumah sakit? Ini berarti nggak tahu benjol, nggak tahu apa ya guys ya. Ya itu dari segi positifnya. Tapi segi negatifnya, kalau ya kan beban masalahnya dia dialihkan kepada bayi, ini fatal sekali guys ya kan. Masa karena kita ditagih utang ya, rungsing ini ngelihat anak ya guys ya, sampai akhirnya ditabok begini ya. Ini kan apa hak kita gitu? Itu anaknya majikan kita, kok kita bisa-bisanya nabok itu kan. Apakah ini mengingatkan kepada anaknya sendiri yang ada di Indonesia? Ya salah ya guys ya kalau kayak gitu ya kan. Nah, yang pasti menurut tetangganya ini nggak malam-malam banget kok kayak Tisam. Itu mobilnya itu kan memang sirinenya itu jalan ngiung masuk. Kebetulan tetangganya ini di lantai 1 guys. Setiap mobil yang masuk ini ada di flat tersebut. Geger kayak Sam, sampai majikan saya itu, siapa? Oh, Yana Cece. Nah, kayak Sam, saya melihat mbaknya itu dibawa mobil polisi. Iya kan? Diinvestasi guys di tanggal 5 tersebut ya guys ya. Posisi anaknya langsung dilarikan rumah sakit otomatis untuk mendapatkan hasil otopsi ya guys ya. Kok otopsi? Hasil apa guys? Hasil yang polisi itu loh guys ya kan. Ya pasti ya di di otopsi ya, maksudnya otopsi kayak Sam, kayak meninggal aja. Hasil visum kali guys Sam. Iya, visum. Ya maklum guys, kayak Sam juga ada lupanya ya kan. Akhirnya guys, nah dari sini proses berjalan ya guys ya. Dan ini masih menunggu keputusan. Jadi Cecenya ini mungkin dijaminkan oleh agensinya, atau ada jaminan di luar, atau mungkin Cecenya ini memiliki shelter untuk tinggal, sehingga dia ini diberikan kesempatan untuk menunggu hasil keputusan sidang di luar ya guys ya. Jadi seperti kasus yang kemarin itu ya guys ya. Jadi kalau kalian berkaitan dengan hukum, nah pengacara itu bisa mengajukan kalian menjadi tahanan luar saat kalian ada penjamin di luar. Jadi ada tempat tinggal yang bisa ditinggali, ada orang yang menjaminkan ya guys ya. Terus ya kalau misalkan di luar ya otomatis ya guys ya, dia harus butuh makan ya kan. Ya tadi itu
biasanya itu meminta bantuan kepada organisasi. Karena walaupun dilaporkan majikan ke polisi, kita kan sebagai pekerja migran ya guys ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi si Cece-nya juga memiliki hak membela diri, ya kan? Maka dari itu kita tunggu aja hasil keputusan hakim ya guys ya. Kalau misalkan memang Cece-nya ini mengaku melakukan kekerasan kepada anak, ini otomatis akan meringankan hukumannya. Tapi kalau misalkan memang Cece-nya itu tidak melakukan kekerasan, ya patut kita ini memperjuangkan hak kita ya guys ya kan? Ya kita harus membela diri ya kan. Nah menurut kalian gimana nih kasusnya? Nah karena sudah dilaporkan ke polisi, sudah ada pelaporan, makanya kesebar tuh di media lokal ya guys ya, termasuk KSM juga membahas. Ini pentingnya apa sih? Ayo kita bahas guys. Oke, dari kekerasan atau pelecehan anak, apakah ada hukumannya? Ada guys, jangan main-main. Ini hukumannya lumayan cuy. Apa kayak Sam? Oke, ini termasuknya dijerat dengan pasal 27 ya guys ya, cap 212. Ini tentang pelecehan anak, di mana melakukan seseorang yang sudah lebih dari 16 tahun ya guys ya, atau memiliki hak untuk menjaga, merawat dan bertanggung jawab terhadap anak, jika melakukan yang namanya kekerasan, menimbulkan luka atau cedera, ini dituntut bisa pasal tersebut guys. Nah, itu hukumannya 10 tahun. Nah, paling ringannya itu 3 tahun cuy. Nah, jadi ini nih gimana nih caranya mbaknya bisa membuktikan bahwa dia itu tidak melakukan seperti itu ya guys ya. Ya kita support. Kalau misalkan memang mbaknya ini tidak melakukan ya guys ya, apalagi warga Indonesia ya guys ya, jangan malu-maluin ya guys ya. Kita support dengan doa. Ya Allah, kalau misalkan memang mbaknya tidak melakukan kekerasan tersebut, bebas ya guys. Ya kita doain guys, ya kan? Ijabah enggaknya urusan Allah. Allah kan Maha tahu ya guys ya. Walaupun dia memiliki bukti CCTV. Amin. Kita doakan guys. Tapi kalau misalkan mbaknya melakukan pelecehan ya guys ya, dan terbukti, ya ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama generasi 1, 2, 3. Please, profesional bekerja. Ayo guys, kita semangat. Bisa kan? Masa sih menjaga anak kecil aja nggak bisa ya guys ya, padahal 10 bulan itu lagi imut-imutnya ya guys ya, ya kan? Kita ciluk itu udah senyum guys anaknya. Masa iya kalian harus baperin anak lagi nangis gitu ya kan? Jangan nih, seberapa sulit ujian kamu ya guys ya, walaupun kamu itu kelilit hutang atau apa, anggaplah anak yang kalian jaga itu adalah anaknya. Kayak Tisam nih, walaupun belum punya anak, saat kayak Tisam jaga anak kecil profesional gitu ya guys ya, bahkan sampai gede ini dikirainya Kaisam itu sama anak yang Kaisam jaga ini best friend katanya guys. Iya. Makanya guys ya, ayo kalau kayak Tisam itu bisa menjaga anak dari 5 bulan sampai 5 tahun dengan sehat ya guys ya, ceria, pinter ya guys ya, kalian juga harus bisa ya. Jangan jadikan beban untuk menjaga anak ya, itu adalah profesional kerja kamu harus sadar bahwa kamu digaji 10 juta ya kan. Kalian bayangin aja babysitter di Indonesia berapa gajinya cuy, paling juga 3 juta 4 juta. Nah kalian di sini 10 juta loh ya kan, masa jaga anak 10 bulan aja nggak bisa ya kan. Nah kalau misalkan jaga anak ya guys ya, biasanya kalau ada amanya atau bobonya ini protektif banget. Nah kalau misalkan mereka mengambil alih asuhannya, nggak apa-apa, ambil alih, kamu mundur, nggak apa-apa. Karena apa? Karena mereka adalah keluarganya, tapi kamu tetap dalam pantauan. Karena apa? Karena pasti Cece itu akan dimintai report oleh majikan. Kalau majikannya sibuk kerja guys ya, pasti Cece ini, Cece gimana tuh anak saya hari ini, gimana makannya, oke nggak? Nah kalau misalkan mereka banyak nanya, ya nggak apa-apa, orang anaknya itu juga kerjaan kita ya. Jadi kalian jangan baper, jangan sering sakit hati ya guys ya. Nah, nggak boleh punya penyakit hati kerja di sini ya. Nah, gimana caranya kayak Tisam untuk menghindari penyakit hati? Ya semua ujian itu punya Allah guys. Ya udah dijalanin aja gitu ya guys ya. Ya kan? Kamu bangun tidur ya aktivitasnya seperti itu ya lakuin ya. Makanya jangan terlalu kecanduan handphone. Jadi sedikit-sedikit handphone, ya kan? Anaknya harus diutamakan dulu. Kalau menjaga anak itu yang diutamakan adalah menjaga anak guys. Bersih-bersih itu nanti urusan kesekian ya. Kalau misalkan majikan marah pengennya menuntut perfect, nggak apa-apa, jalanin aja. Selama mereka tidak menginterminkan kamu, berarti mereka masih butuh kamu, cuy. Oke, jadi nggak usah sakit hati. Mungkin itu aja sharing sama hari ini. Semoga nggak ada lagi nih kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia. Semangat cuy. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.